Halo Sobat Sinema yang selalu dilindungi Sang Pencipta dimanapun kalian berada, pernahkah kalian pindah ke rumah mewah nan megah? Di sisi lain kalian tidak percaya adanya makhluk astral seperti jin, dedemin, atau sejenisnya, dan cerita menjadi tidak tertebak ketika si ibu beserta anaknya menyadari bahwa selama ini suara-suara yang muncul di rumah mereka adalah suara manusia sungguhan. Lantas siapakah itu dan apa yang sudah terjadi? Penasaran bagaimana selanjutnya? Siapkan makanan kalian dan let's go! What a character he was. Wonder whatever became. Berlatar belakang di era peperangan, kita diperlihatkan pada 3 orang asisten rumah tangga datang pagi-pagi buta akan bekerja di rumah mewah nan megah dengan pekarangan super luas di mana mereka mendapatkan info loker dari periklanan koran. Datanglah 3 orang ini, diantaranya ada pria parubaya yang akan menjadi tukang kebun dan 2 orang lainnya menjadi pengasuh anak si tuan rumah beserta bagian bersih-bersih. And this young lady is called Lydia. Uniknya di rumah ini, sebelum 3 orang ini datang, si ibu majikan punya asisten juga, namun entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba asisten terdahulu hilang secara misterius tanpa jejak, bahkan gaji yang seharusnya menjadi hak mereka sama sekali tidak diambil. It's my advertisement in the newspaper requesting honest. Sebelum bekerja, seperti biasa, si majikan yang bernama Grace memberitahu informasi penting dan unik beserta larangan di rumah ini, seperti pintu lain tidak boleh terbuka sebelum pintu yang lainnya tertutup dan dilarang memainkan piano karena si ibu sama sekali tidak suka dengan suara sekecil apapun. Itulah mengapa benda seperti radio, TV, dan alat elektronik lainnya tidak ditemukan di rumah ini. Seperti biasa, sesaat menjelang matahari terbit, seluruh gorden pun harus ditutup dan penerangan yang bermodalkan lampu petromak layaknya seperti bernostalgia, tapi itu semua karena selama masa peperangan, seluruh listrik sengaja diputuskan. Berhubung matahari sudah tinggi, sesuai kepercayaan sekitar, pamali tidur kalau sampai siang, si ibu pun memperkenalkan anak-anaknya yang masih kecil, si sulung bernama Anna dan si Nicholas anak bungsu. Sayangnya kedua putra-putri si majikan mengalami penyakit alergi serius yang jika terkena sinar matahari langsung, kulitnya akan melepuh seperti luka bakar, diikuti sesak nafas, bahkan dokter pun tidak bisa mengobatinya. Itu sebabnya semua jendela ditutup tanpa terkecuali. Keanehan pun mulai muncul sesuai keinginan viewer dikala cerita dirasa mulai membosankan di saat kebiasaan si ibu majikan yang akan mengiklankan loker ART menggunakan jasa pengiriman surat pos, namun tukang pos yang biasanya datang di hari Rabu, ini kali pertamanya surat tidak diambil. Terkejutlah si majikan ketika si Berta, ART barunya, bilang, We in fact used to work here. maksud dari perkataannya adalah memang benar beberapa tahun lalu si Berta bekerja di sini dan ketika ada penghuni baru yang mencari ART, si Berta dan 2 teman lainnya sama seperti biasanya, mereka akan datang subuh-subuh menawarkan jasanya karena memang mereka tinggal di sekitar pekarangan rumah, namun ketika akan membuktikannya, si majikan pun menolak, takutnya ini adalah cerita aneh yang biasa diceritakan anaknya dan si majikan adalah tipe orang yang tidak percaya pada hal-hal di luar nalar. To make them change their minds, full stop. Meskipun anaknya tidak mendapat pendidikan di bangku sekolah, si majikan sangat rutin mengajarkan anaknya melek literasi atau minimal memperdalam ilmu agama. Di momen ini, supaya si bungsu fokus belajar membaca, dipisahlah mereka berdua karena si kakak dari segi pengetahuan lebih cerdas dan lebih cepat mengingat sesuatu. Yes. Sementara anaknya belajar, si majikan mempertanyakan kehidupan pribadi si Berta seperti apakah punya anak dan ternyata selama hidupnya hanya merekalah yang dimilikinya sejak dulu. Saat ditanya tentang si Lydia sejak kapan mengalami tunawicara, si Berta pun mengelak seolah-olah ada yang disembunyikan, namun tiba-tiba Nicholas, I'm coming! ternyata suara tangisan itu bukan berasal dari si bungsu. Lalu pergilah dia ke tempat si Anna, namun suara tangisan itu tidak bersumber dari situ juga. Dan setelah bertanya pada anaknya, terkejutlah si ibu bahwa asal suara tangisan itu berasal dari anak kecil di sebelah si Anna yang bernama Victor. Victor. Who's Victor? Si Anna pun menjelaskan sosok bocah laki-laki tak kasat mata menangis karena si Victor laki-laki seumurannya yang dilihatnya tidak suka tinggal di rumah ini karena tidak punya pilihan sebab dipaksa orang tuanya, dan si Anna pun memperingatkan ayahnya si Victor untuk tidak menyentuh piano, tapi si ibu yang tadinya mengira ini hanyalah imajinasi si Anna, si ibu pun tak bisa berkata-kata saat si Anna menunjukkan ke arah selatan bahwa sosok yang dilihat anaknya barusan keluar dari pintu yang terkunci menuju lorong yang tadi dilaluinya.
Tak mau basa-basi, si ibu yang bernama Grace pun kesal dan memanggil ART-nya mencari tahu siapa dalangnya, di mana pelakunya sudah dipastikan orang yang memegang kunci, tapi nyatanya si Berta yang dipercaya memegang kunci pada saat itu sedang membantu si tukang kebun di luar. Di malam hari, keanehan lagi-lagi muncul saat tirai terbuka mendadak. Si Nicholas yang ketakutan menuduh kakaknya, tapi justru si Anna menepis tuduhannya dan untuk membuktikan kalau itu bukan ulahnya, si Anna pun menyuruh si Victor keluar dari tirai. Leave me alone. Ternyata kamar dan ranjang yang mereka gunakan saat ini adalah kamar yang sama milik si Victor yang tidak suka tidur dalam keadaan minim cahaya. Si Nicholas tipe anak penakut hanya bisa mendengarkan percakapan kakaknya di mana kadang suaranya tiba-tiba berubah. Supaya si Anna tidak dikira berbohong, dia pun meminta agar pipi si adik disentuh. Pria kecil ini pun ketakutan membuat si ibu marah dan seperti yang diketahui, ibunya adalah orang yang tegas dan tidak mentolerir pada kebohongan meskipun itu nyata adanya. Did you look in on Nicholas? Yes, ma'am. Semenjak kejadian malam itu, sudah 3 hari berturut-turut si Anna dihukum membacakan kisah pertobatan seorang yang berbohong dari Injil. Dan ya, ternyata selama ini si Anna tipe anak yang sensitif, di mana dia bukan hanya bisa melihat makhluk astral, tapi dia bisa berinteraksi dengan si Victor seperti berinteraksi dengan orang pada umumnya. Anne, I can't hear you. Sambil merajut, sambil mendengarkan suara anaknya yang merdu adalah hal yang dirindukannya selama ini, namun kenyamanan itu harus berakhir ketika dia mendengar suara gedebak-gedebuk dari lantai atas seolah-olah itu adalah si Nicholas, tapi putranya sedang tertidur. Diduga si Lydia lah pelakunya karena dia terlihat sangat senang tinggal di rumah mewah dan si Berta pun disuruh supaya menjaga attitude-nya. Kesabaran si Grace pun yang setipis tisu meronta-ronta saat dentuman dari atas semakin keras sehingga selain membuat konsentrasinya buyar, lampu hias pun bergoyang, tapi saat dia melihat keluar dan ternyata... Lantas bertanya-tanyalah si ibu ini ke anaknya yang setiap perkataannya tentang kehadiran 3 orang tak kasat mata di rumahnya selalu dianggap tahayul. Hingga akhirnya di saat si ibu mencoba untuk pertama kalinya mendengarkan kata putrinya, si Anna pun menunjukkan ke kamar yang dimana tempat itu adalah gudang. Siapa sangka dan tak ada yang menduga, tanpa sepengetahuannya tiba-tiba kamar yang seingatnya si Grace adalah kamar kosong, tapi di sini kita bisa saksikan bersama-sama tiba-tibanya lagi kamar ini dipenuhi barang-barang entah milik siapa yang sudah tertutupi kain putih, lalu terdengarlah suara bisikan yang sepertinya suara itu dari seorang wanita tua. Saking takutnya dia, dibukalah satu persatu kain itu, barangkali sumber suara itu sedang bersembunyi ditutupi kain, dan akhirnya saat benda yang dibukanya adalah cermin, tiba-tiba memang si Grace tipe orang yang keras kepala, meskipun si Anna sudah memberitahu itu bukan manusia dan baru saja mereka lewat, namun si Grace masih tetap tidak percaya. Mungkin dengan ancaman dibukanya tirai akan membuatnya percaya bahwa ini adalah rumah mereka, tapi lagi-lagi si Grace menganggap karena ini adalah masa perang, mungkin ada prajurit najis sedang bersembunyi sampai akhirnya... Mummy, look! Tertera di gambar ada 4 orang yang terdiri dari si ayah, si ibu, tentu saja si Victor beserta angka yang menunjukkan sudah beberapa kali si Anna melihatnya. Namun di samping si Victor, si Anna menggambarkan sosok nenek tua menyeramkan berambut aneh dengan mata melotot yang menurut si Victor dia adalah sosok penyihir yang selama ini membantu untuk mengusir keluarga si Grace. Really scares me. It's as if she's not looking at you. Meskipun tidak terlihat, si Grace tetap berusaha bagaimanapun caranya menangkap orang itu dengan membuka seluruh tirai tanpa terkecuali, lalu menyembunyikan anaknya ke tempat aman. Dimulailah perburuan. Lelah mencari namun tidak membuahkan hasil, si Grace pun menemukan foto keluarga yang sepertinya milik penghuni sebelumnya, lalu mencocokkan gambar buatan anaknya. Barangkali ada kecocokan, tapi di akhir foto ada album foto bersampul hitam mencuri perhatiannya. Setelah dibuka, isinya pun membuat bingung si Grace, sehingga muncullah pertanyaan mengapa orang-orang mulai dari orang tua sampai bayi tempo dulu ketika difoto matanya selalu merem. Mom, they've searched everywhere, Mom. There's no... Kedatangan si Berta semata-mata menginformasikan bahwa tidak ditemukan siapapun di dalam rumah, namun bertanyalah si Grace tentang album foto ini dan terkejutlah dia bahwa alasan mengapa semua orang merem atau seperti sedang tertidur saat difoto bukan karena sebuah tren, melainkan album foto yang dipegang merupakan foto khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah terkena penyakit TBC, di mana pada masa itu belum ada obat penawarnya, dan menurut kepercayaan sebelumnya, jika mengabadikan orang yang meninggal dalam bentuk foto, dipercaya roh si mendiang akan selalu hidup.
Singkat cerita, ada momen di mana Grace merasakan kesepian dan merindukan sosok sang suami karena ditinggal perang, tapi tiba-tiba terdengar suara orang sedang memainkan piano. Tidak mungkin itu anaknya ataupun salah satu dari ART-nya karena saat ini menunjukkan pukul 12 malam. Dengan perasaan penasaran, si Grace pun mendatangi sumber suara dan ya, begitu dibuka, ternyata isinya betapa bingungnya ia begitu pintu dibuka tidak menemukan siapa-siapa di sana dan si Grace masih tetap dengan senapannya untuk berjaga-jaga. Dia pun mempraktekkan bagaimana pintu tadi bisa tertutup sendiri padahal itu pintu manual dan inilah jawabannya. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya, si Berta pun turun setelah mendengar teriakan majikannya. Lagi-lagi, hal aneh pun terjadi di mana piano yang tadinya sudah ditutup kini dalam kondisi terbuka. Where are you off me then? I don't care what he told you. Akhirnya untuk pertama kalinya si Grace sadar kalau di rumah mereka ada yang tidak beres sehingga ia pun akan pergi ke desa seberang memanggil pendeta yang memang ahli di bidang usir-mengusir makhluk mistis. Kemudian si tukang kebun diperintahkan untuk mencari makam di sekitar rumah seperti yang pernah dikatakan suaminya. Barangkali ada nama Victor di salah satu nisan yang dimaksud. Entah mengapa semenjak suratnya tidak diambil tukang pos, dari pagi hingga ke malam rumah mereka selalu dikelilingi kabut tebal. Dan ya, kabut itu seketika menutupi pandangannya. Si Grace pun akhirnya linglung tidak tahu arah kemana yang benar. Namun dari kabut tebal itu muncullah sosok yang selama ini selalu dirindukannya. Grace. Si Grace pun terlihat sangat terharu sampai kebahagiaannya tak terkatakan berbanding terbalik dengan laporan terakhir yang diterimanya di mana si Charles dinyatakan MD alias meninggal dunia di medan perang. Namun terlihat jelas wajah si Charles begitu kaku, bingung dan bertanya-tanya kenapa dia bisa bertemu dengan istrinya. Tapi ya sudahlah, yang penting bagi si Grace dia bisa bertemu dengan suaminya. Beberapa hari kemudian si anak terlihat sedang memakai gaun yang rencananya akan digunakan untuk acara ibadah pertamanya setelah dibaptis. Berhubung warnanya putih yang artinya mudah kotor dan si ibu tidak mau itu terjadi sehingga gaun yang tadinya akan dilepas akhirnya tidak jadi karena si anak sangat menyukainya. Sambil si anak puas memakainya, si Grace pergi ke kamar seolah-olah menyemangati suaminya yang sejak kedatangannya terus terbaring di kasur. Dan sejak saat itu juga si Charles diam 1000 bahasa yang sepertinya masih bingung kenapa dan ada apa dengan dirinya. What did I tell you about sitting on the floor? Kali ini sungguh berat cobaan si Grace, di mana selain dia harus menyimpan rahasia ada penyusup di rumahnya, lalu bukannya senang suaminya pulang, dia justru semakin terbebani karena sikap sang suami berubah 180 derajat dan kemudian saat akan menyuruh si anak melepaskan gaunnya, terlihat sosok nenek-nenek tua merasuki anaknya. You're not my daughter! Di luar rumah kondisi masih seperti biasa, diselimuti kabut tebal. Si Grace yang sedang meratapi nasib di mana pagi-pagi sekali tanpa dia tahu si Charles pergi ke medan perang dan tiba-tiba si Grace mendengar jeritan anaknya. Pergilah dia, siapa sangka ancaman si Victor benar adanya soal tirai yang secara mengejutkan. Seluruh benda yang namanya tirai atau yang berfungsi sebagai penahan sinar matahari hilang begitu saja. Bahkan si asisten rumah tangga pun tidak tahu siapa dan dikemanakan semua tirai di rumah ini. I want my daddy. Semakin murkalah si Grace sampai-sampai memaksa si Lydia berbicara hingga membuatnya sesak napas dan datanglah si Berta disusul si tukang kebun yang mendengar ada keributan. Pelan-pelan melalui si tukang kebun, sebenarnya dia sudah membocorkan rahasia yang seharusnya diketahui si tuan rumah, namun si Grace masih kekeh dengan pendiriannya kalau sinar matahari bisa melukai anaknya. I already told you the children are photosensitive. The light. Disinilah awal si Berta mulai muak dengan perilaku si Grace yang masih belum sadar dengan perkataan si tukang kebun dengan alibi menakut-nakuti seisi rumah. Lalu setelahnya ketika si Grace percaya, si Berta pun akan menguasai harta sekaligus seisi rumahnya. I think I've reached the end of my tether. Kini kita berfokus pada Nicholas dan Anna yang mana sedang memperdebatkan mengapa si ibu menggila tiba-tiba. Si Anna pun memutuskan kabur dari rumah mencari si ayah. Memang si Anna memiliki jiwa pemberani berbanding terbalik dengan adiknya, namun karena terlalu sering dicap anak penakut, si Nicholas pun memberanikan diri turun lewat pipa. Sementara itu di dalam rumah, si Grace masih terus mencari tirai yang sampai sekarang belum juga ketemu, sehingga muncullah pikirannya kalau ini semua ulah ART-nya, mana tahu semua tirai disimpan di kamar tempat si Berta dan si Lydia tidur. What's that over there? I think they're graves.
Alih-alih menuduh ART-nya sengaja menyembunyikan tirai dengan tujuan mau melukai anaknya, akan tetapi wanita ini tidak menemukan apa yang dicarinya. Lalu semakin kagetlah dia ketika si Grace menemukan sesuatu hal yang berhubungan dengan penemuan anaknya tepat di pohon tua, dan si Grace pun membuka sebuah kertas foto yang berisikan. Dan ya, apa yang dilihat si anak adalah batu nisan milik si Berta beserta 2 rekannya yang sudah meninggal 1 abad lalu akibat penyakit TBC. Itu sebabnya mereka menggunakan baju hitam sama percis yang mereka gunakan terakhir di foto. Mendengar teriakan anaknya, si Grace pun muncul dengan shotgun putar andalannya. Dan ya, selama ini mereka berdampingan dengan makhluk astral, di mana sejak meninggalnya mereka, si Berta dan 2 rekannya selalu mengunjungi rumah itu untuk mengabdi sebagai ART bagi si penghuni yang sudah wafat. Please. What do you want? Dan plot twist di atas plot twist pun terjadi. Berhubung si Grace sudah tahu siapa sebenarnya mereka, si Berta pun mengungkapkan tentang si penyusup yang tinggal di rumah ini supaya si Grace bisa terbiasa hidup berdampingan dengan orang mati. Lagi-lagi, si Grace yang belum paham maksud perkataannya, si tukang kebun pun memperjelas kalau anak-anaknya yang bersembunyi di lemari sudah ditemukan oleh si penyusup. Saran yang bisa disampaikan si Berta hanyalah mencoba berkomunikasi dengan mereka. Barangkali dengan cara ini si penyusup mau pergi dengan baik-baik dan si Grace pun bisa hidup dengan tenang. Belum sampai di kamar, terdengar suara yang pernah didengarnya menanyakan kenapa kalian takut, dan ya, begitu pintu dibuka, What happened? siapa sangka ada beberapa orang sedang duduk dan 3 diantaranya sama percis seperti yang digambarkan si Anna. Kini si Grace ingat apa yang terjadi sebenarnya setelah si asisten membacakan hasil terawangannya yang dibisikkan anaknya. Is that how she killed you? Dan ya, ternyata selama ini si Anna dan si Nicholas telah MD alias innalillahi dibekap oleh sang ibu menggunakan bantal. Lalu si anak yang tidak terima kalau mereka sudah tiada, si Grace pun emosi dan melakukan kontak fisik. They made contact. Ya, faktanya adalah setelah membekap anaknya, si Grace MD juga dengan shotgun putarnya yang selalu dibawanya. Hal itu dilakukannya karena dia stres, bingung setelah mengetahui si Charles sudah tiada. Itu sebabnya pars mereka terlihat pucat dan baju yang dikenakan itu saja, karena baju itu adalah baju terakhir yang